Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak ada nikmat yang paling indah, yang paling membahagiakan, yang paling membuat hati kita tentram kecuali saat kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari sejak beranjak ke masjid ini melihat dan merenungkan serta membayangkan suasana pertama kali saya berangkat ke Tripoli. Saya duga hanya di Tripoli ada orang semangat menunaikan sholat sampai ke jalan, sampai bahkan di trotoar-trotoar. Tapi hari ini ternyata saya lebih melihat daripada itu. Kita bahkan merindukan momentum seperti ini, sampai orang berdesak menunaikan salat maghrib sampai dengan 2 bagian. Saya tidak dapat mengungkapkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu menjaga kekuatan iman kita semua ini dalam setiap kesempatan. Dan semoga itu pertanda terbaik yang mengirimkan sinyal pada dunia bahwa kebangkitan Islam dan cahaya Islam akan mulai tampak dari bumi pertiwi ini insyaAllah. Teman-teman, semoga Allah menerima solat yang telah kita tunaikan, karena tidak ada faidahnya solat semangat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri ibadah yang diterima terkhusus solat adalah nampak dari faidah-faidah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan seperti tersebut dalam Al-Quran. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Kita baru tuntas mengerjakan sholat. Di antara ukuran keberhasilan salat itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum salat, silahkan Anda baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang ketentuannya dalam Al-Quran, penjelasannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis salah, dan tunaikan salat dengan benar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, salat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan nabinya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, sifat kebaikan inilah kemudian yang disebut oleh Nabi SAW dengan nama akhlak. Jadi kalau orang salatnya baik, akhlaknya pasti baik. Orang salatnya baik, terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang tidak baik, sifat dan sikapnya, itu tidak ada yang ketiga. Hanya 2. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, fahsya. Pornoaksi, fahsya. Kata-kata jorok, fahsya. LGBT, fahsya. Jadi mustahil ada orang yang salat tapi masih berbuat fahsya. Mustahil. Saya sering katakan pada Anda hampir dalam setiap kesempatan. Kalau ada orang tidak salat, kata-katanya kotor, dia tidak salat. Tapi kalau Anda salat, kata-kata Anda masih kotor, ada yang salah dalam salat Anda. Anda salat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Saya sering katakan, maaf, jemari yang tahiyat
telunjuk yang mengerjakan tahiyat tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama, lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan hobi melihat yang tidak baik. Sama, ada yang salah dalam salatnya. Demikian pula mungkar. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan, hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, itu mungkar. Mencuri, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Berselisih, itu mungkar. Nabrak tiang, itu mungkar. Misal. Itu bila sengaja dilakukan. Tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah, fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Nah, teman-teman, jadi mustahil kalau ada orang sholat, berbuat mungkar itu mustahil. Kalau tidak sholat, mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat, berbuat mungkar ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat, kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar, pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor, dusta misalnya. Itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana Pak kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf. Maka ketika lisan mengatakan dari kantor, itu hatinya akan mengingkari. Dusta. Bohong. Antum keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain. Pakai sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati Anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya. Untuk itulah pada malam ini, penting kita bahas, apa esensi akhlak itu? Apa hakikat dari akhlak itu? Apa definisi akhlak itu? Jangan-jangan selama ini kita hanya mengatakan akhlak, akhlak, tapi kita tidak memahami apa itu akhlak. Dua, apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga, salah satunya adalah akhlak. Tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik, kita mulai pertama. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas. Satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu. Salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Agak cepat misalnya kalau antum punya Al-Arba'in. Hadis misalnya nomor yang ke-6. Sampai dengan nomor yang ke-10-nya. Turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu. Dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja.
Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad, semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik, jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik, cepat. Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah kedua ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawah. Tapi yang tidak baik, gampang. Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah. Yang buruk-buruk, mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahyal qalbu. Itulah hati, kalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka di antara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat umrah atau antum haji, antum bisa melihat beberapa situasi dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa Anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Misal, para sejarawan menunjukkan, saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada Grand Zamzam, maaf, ini kelihatan? Ya, memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar nggak kelihatan, nggak apa-apa. Baik, antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, alhamdulillah ya, baik. Perhatikan baik-baik. Kalau ini Zamzam, kemudian di sini Safwa. Saya ilustrasikan sedikit. Ini kurang lebih 7 meter, ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Saya buatkan sofa supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram sebelah sini. Pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung. Kemudian masuk ke arah sini, antum temukan ini Jabal Qubais, ada pos security di sini. Ada yang jaga 1 orang, security warna coklat pakaiannya, polisi. Ya, saya betul, serius. Di sini ada CCTV 1 ke sini ngadepnya. Kemudian di sini ada tiang listrik. Ya. Sudahlah. Betul, ya. Dan terakhir jadi tiang lampu ini. Betul, tiang lampu di sini. Ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini. Baik, jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang. Jangan berbuat yang mungkar, awas. Kita sedang, ini nyata, ini keterangan sejarawan, saya cuma melukiskan kembali. Kemudian ke sebelah sini, teman-teman sekalian, ini kurang lebih ada 100 meter, ini tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jadi kalau Anda kehausan atau ingin bawa zam-zam agak banyak ke hotel,
antum jangan ngambil dekat-dekat masjid ke sebelah sini. Di sini ada keran-keran, tinggal antum pasangkan selangnya, beli jerigen, di sini dijual sekitar 5 real yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada Al-Maktabah Qadimah. Perpustakaan yang sekarang disebut dengan museum lama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik garis lurus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini, kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini, kemudian ke pelataran haram, turun ke sini, ini masuk ada eskalator di sini ada tangga, ini ada 2 penjaga, ini kursi warna coklat, kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babu Salam namanya. Dari Babu Salam antum masuk, ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf. Karena tembus dari sini, langsung ke Safa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang Rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya akhlak wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil 2 nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan 2 nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4, yatlu alaihim ayatika, 1, wa yu'allimukumul kitab, 2, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, 3, wa yuzakkihim, 4, innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian. Dikabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa? Masya Allah. Belum Isya, sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang. Ada yang kenal Fir'aun. Di sini Nabi Musa. Baik, teman-teman. Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar, Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa, itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu. Contoh mas, contoh. Jadi bukan nyuruh-nyukur pak, suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Ya. Dipisahkan. Nah ini sadri. Wa yassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli
sadri. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb, ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni. Fa ana radin ya Rabbi, ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi? Atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wa la quwwata illa billah. Dan memohon kepada Allah. Mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran. Misinya disebutkan oleh dua nabi. Dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain. Dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina Al-Quran wa yuzakkikum akhlak. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlak. 1. 2, apa pentingnya akhlak itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan esensinya dalam Al-Quran. Ternyata 1, mohon izin, disebutkan dalam isyarat Nabi SAW bahwa akhlak di antara keutamaannya Al-Bukhari nomor hadis 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqa. Sungguh di antara yang paling dicintai olehku di antara kalian umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. 1. Akhlak disebut oleh Nabi SAW di antara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi SAW pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi SAW. Itu syarat utamanya. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Jadi Anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, salatnya ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Al-Qur'annya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi SAW, Anda tidak mendapatkan cinta Nabi SAW. Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cintai Anda. 1. Mendapatkan cinta Nabi, sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Masya Allah. Antum dicintai pasangan hidup saja, senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah SAW? Suami dicintai istrinya, bahagia. Anak dicintai orang tuanya, bahagia. Orang tua dicintai anaknya, gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah SAW yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum, mesti ada bukti. Sayang,
namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat, hewan yang disalahkan. Ya, awas hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci. Dan sebagainya. Buaya lagi. Ya. Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi. Saya ikut sunnah. Saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik. 2. Pelan-pelan. Kita pakai dalil saja dulu ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz. Makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi atau dikenal di zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum? Beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya. Sampai buta kemudian masih bermohon kepada Allah berdoa. Ditanya oleh koleganya, "Ya Syekh, lima hakadha? Kenapa Anda sampai menangis seperti ini, sampai buta matanya?" Jadi buta mata itu karena banyak menangis berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Laqad khasyitu. Laqad khasyitu. Lau tawaffani Rabbil an. Saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini, masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaAllah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cek. Antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silahkan cek. Di hadapan Allah seperti apa antum? Beliau menangis sampai buta. Antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal. Kita punya acara Hari Al-Quran. Kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat. Ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja. Ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia. Tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun, buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qurannya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi SAW. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Maaf, ini hadisnya populer tentang muflis. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia salat, kemudian setelah itu dia diambil terus. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal. Maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu,
selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat Muslim ditemukan juga kemudian di At-Tirmidzi. Disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Di situ kemudian disebutkan An Jundub bin Junadati wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Juga dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Perhatikan baik-baik. Kalimat takwa setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Salat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya? Teman-teman, belajar dari Nabi bisa berubah. Siapa dia? Bagaimana perubahannya saat dia hijrah? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat langsung dari Bandung. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, semoga di antara kita semua yang juga belum menunaikan salat Isya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya untuk menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Teman-teman sekalian, kita coba lanjutkan, dan saya hanya bisa menghimbau pada teman-teman untuk bisa menyesuaikan tempat sehingga bisa saling memberikan kenyamanan. Jika memang masih ada space-nya, maka dipersilahkan untuk duduk dan meluaskan dengan baik. Jika segera berubah dan dambakanlah setidaknya bisa meraih surga di akhirat kelak yang kami siapkan, kata Allah, seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ternyata yang disebutkan bukan aspek pertama dalam bentuk ibadah ritual, tapi ternyata akhlak. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Akhlak berbagi dengan sesama. Wal kadhiminal ghaidha. Akhlak yang sanggup menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Kekuatan akhlak yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang wajar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kekuatan akhlak yang menampilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dalam hidup. Ternyata yang menjadikan kita menjejak pintu surga seluas langit dan bumi, salah satunya takwa, nilainya kekuatan akhlak. Untuk itulah kemudian Nabi menegaskan dalam sekian hadisnya, dan tadi kami sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Imam An-Nawawi menegaskan kembali hadis ini, menyantumkan dalam 42 hadis di Al-Arba'in, beliau tempatkan di nomor 18 itu. Perhatikan periwayatnya. Yang unik, yang meriwayatkan hadis akhlak kebaikan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bukan cuma di masjid. Di kantor Anda bertakwa. Di rumah tangga Anda bertakwa. Di kehidupan sosial Anda bertakwa. Maaf, di bis Anda bertakwa. Di angkot Anda bertakwa. Di jalan Anda bertakwa. Kalau sudah semua itu hadir dalam kehidupan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Kata Nabi, kalau pernah berbuat salah, segera hijrah jadi orang baik. Karena kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Demi Allah saya katakan, orang baik sekarang bukan berarti tidak pernah punya masa lalu yang kelam.
Karena hidup kita itu semua seperti rembulan, pernah punya sisi gelap. Tapi kita itu punya tawaran. Kenapa kita tidak memilih untuk hadir dengan cahaya di malam yang sangat bening itu? Kegelapan itu bisa tumbuh terlihat indah ketika ada sinar rembulannya. Jadi kita bisa keluar dari kegelapan dengan memunculkan kebaikan-kebaikan. Anda berubah jadi orang baik, maka kesalahan Anda akan dilupakan banyak orang. Bahkan kekurangan kita di masa lalu pun itu akan jadi ibrah. Itu hebatnya. Ada orang dari dulu salah, sampai sekarang salah tidak mau berubah, kesalahannya, maaf, tidak menjadikan hikmah kebaikan bagi orang lain. Tapi hebatnya, orang baik sekarang punya masa lalu yang kelam. Begitu disebutkan masa lalunya, bukan menjadi aib untuknya, tapi hikmah kebaikan menjadi kisah bagaimana dia bisa merubah. Tidakkah Anda lihat sahabat-sahabat Nabi yang diantara mereka punya masa lalu yang kelam? Bahkan hadis akhlak ini ditutup dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia. Perhatikan kalimat manusianya. Dari 5 nama yang pernah saya sebutkan, bahkan sejak saya datang ke Bandung di Masjid Al-Murabi, saya sampaikan 5 nama disebutkan dalam Al-Quran manusia pada umumnya. Kadang bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran pertama kali di Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar, satu, individual. 2, ins, seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tunggal masih. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan surahnya disebutkan dengan namanya, surah ke-76. Al-Insan, hal ata 'alal insan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Wahyu pertama, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Tapi masih tunggal. Teman-teman, 4 Bani Adam. Menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Misal Quran surah ke-7, ayat 31 itu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menunjuk bahwa semua manusia berasal dari kakek moyang yang sama. Adam alaihissalam. Tapi di sini, ketika Anda diminta berakhlak kepada manusia, tidak disebutkan bashar, bukan disebutkan ins, tidak disebutkan insan, tidak menyebutkan asal moyang Bani Adam, tapi maaf, disebutkan yang kelima, nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan an-nas, itu artinya menunjuk pada manusia semua kalangan. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merasa baik, merasa kurang baik, semua. Sepanjang dia masih manusia, maka tidak ada ajaran terindah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepanjang masih manusia, ada peluang dia berbuat baik. Maka perlakukan dengan kebaikan, mudah-mudahan sifat buruk itu hilang dengan baiknya akhlak Anda. Silakan antum cek. Bahkan akhlak Quran itu luar biasa. Setiap menemukan orang bermasalah dalam Al-Quran, itu umumnya tidak pernah disebutkan nama orangnya. Selalu perbuatannya dengan inisial namanya. Silahkan cek. Fir'aun bukan nama aslinya, tapi gelar, inisial dari gelarnya. Farao. Abu Lahab bukan nama aslinya. Ketika disebutkan ingin memberikan akhlak kepada kita. Maaf, bukan orangnya yang salah, perbuatannya yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meluruskan seseorang, jangan celak namanya. Karena boleh jadi ada nama yang serupa, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Silahkan cek. Ada seorang bernama Hasan misalnya, melakukan keburukan. Jadi ketika Anda menyebutkan nama, Anda ingin mengunjingkan orangnya atau memperbaiki perilakunya. Lihat akhlak Quran. Khaliqin nas. Siapa yang meriwayatkan? Orang yang pernah punya masa lalu yang gelap. Siapa beliau? Jundub bin Junadah. Dari mana beliau? Dari kabilah Ghifar. Makanya disebut dengan Al-Ghifari, yang berasal dari Ghifar. Saya pernah tunjukkan kepada Anda rumus dalam bahasa Arab. Jika Anda temukan al dan ujungnya i, itu umumnya ada di antara maknanya menunjuk nama daerah. Al-Bukhari dari Bukhara, nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Datang dia, kemudian mencari hadis sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Irak. Dia katakan, Ana al-Bukhari, saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten, Al-Bantani. Ana Al-Bantani, saya dari Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Antum sah, silahkan. Siapa namanya? Saya Sandi. Dari mana? Trans Studio. Boleh. Ana Sandi at Trans Studio I. Sampaikan. Sah.
Abu Dzar julukannya. Dari Ghifar. Antum tahu siapa Ghifar? Perhatikan ya. Tidak pernah disebutkan Jundub bin Junadahnya dalam nama yang populer. Kalau sekarang antum tanyakan, kenal nggak Jundub? Tidak. Abu Dzar memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Fir'aun masih diberikan petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Silakan cek Fir'aun. Ini satu-satunya manusia paling zalim disebutkan di Quran. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter, ngaku Nabi. Dia ngaku Tuhan. Silakan cek. Antum pernah bunuh orang, dia bunuh orang sejak keluar dari kandungan. Bahkan diintip-intip dalam kandungan itu. Diberikan algojo. Dampingi perempuan yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, bebaskan. Laki-laki, eksekusi seketika. Eksekusinya jangan bayangkan kekejamannya. Banting ke tanah, gorok berkali-kali. Quran surah kedua, ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perhatikan, manusia durjana mengaku Tuhan, tidak ada saingan. Hobi bunuh orang. Fitrah Allah masih melekat dengan keadilannya. Diutus 2 nabi sekaligus. Kita sampai sekarang nggak pernah ngaku Tuhan. Paling banter ada yang ngaku nabi. Nggak pernah bunuh orang. Bunuh orang nggak seperti Fir'aun. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah sifat keadilannya, Fir'aun masih ditunjukkan 2 nabi. Kita aja sampai sekarang 1 nabi nggak pernah lihat. Fir'aun 2 nabi, Quran surah ke-20, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha, penyimpangan dengan kedudukan. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Qarun mendapatkan bagha, Fir'aun mendapatkan tagha. Qarun, Quran surah ke-28, ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Pengusaha gelap. Bertemu dengan penguasa yang sangat zalim. Fir'aun, penyimpangan dengan kedudukan. Tapi dua-duanya masih mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hebatnya, perhatikan akhlak. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Perhatikan akhlak Quran. Ini 2 nabi. 2 nabi diperintahkan berdakwah pada manusia paling zalim. Kalimat Qurannya mengatakan, katakan dengan lembut. Dakwahi dengan lembut. Akhlak. Boleh jadi dengan kelembutan itu, dia mulai sadar dan mulai yang bukan Fir'aun. Kenapa antum kasar? Teman antum itu bukan Fir'aun. Dan antum bukan Musa. Ya, akhi, tidak usahlah menasihati saya. Antum kan bukan Musa, tapi antum kan bukan Fir'aun. Tuh. Kenapa kita mesti saling berselisih dan mencela? Quran mengajarkan kita saling mencinta, bukan mencela. Quran mengajak kita saling merangkul, bukan memukul. Tapi hujah dari ayat itu, setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Jadi kalau Anda pernah punya kedudukan dan menyimpang, ayo kembali. Kalau mempertahankan penyimpangan, antum telat keduluan oleh Fir'aun. Sama, Anda kaya, gak usah sombong. Karena pernah ada yang kaya dan sombong, namanya Qarun. Dan kekayaannya lebih banyak dibandingkan Anda. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Mau kemana mas? Samudra Hindia. Cari apa? Harta Qarun. Masih dicari sama dia. Harta antum, dulu gak ada yang kenal, masa depan gak ada yang ingat. Terus antum pengen ikutan sombong, telat. Telat dan keterlaluan. Karena harta Anda tidak sebanyak dengan hartanya Qarun. Tapi maaf, Qarun tidak mau berubah. Fir'aun tidak mau berubah, itu dikisahkan pada kita supaya kita tidak menirunya. Dibacalah oleh sahabat bernama Jundub bin Junadah. Dari Ghifar itu. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan gelapnya kehidupan dan hitamnya perlakuan. Tapi hidayah Allah sampai dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Dia mendengar informasi ada Nabi. Mendatangi Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk orang yang pertama nanti masuk Islam. Singkatnya datang pada Nabi. Pertama melihat Nabi, konfirmasi ajarannya, bertanya kemuliaannya, melihat lembut kata-katanya, melihat akhlaknya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kelima atau keenam yang masuk Islam dari 40 orang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kata beliau, apa perintahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, kembali ke Ghifar sampai tiba perintahku nanti di Ghifar. Kata Jundub bin Junadah, tabiatnya muncul, kerasnya muncul, tapi kerasnya berubah jadi ketegasan.
Kata Jundub bin Junada yang saat itu berubah jadi Abu Dzar Al-Ghifari, "Wallahi alladzi nafsi biyadi." Demi Allah, bima makna, yang jiwaku berada di tangannya. Ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sampai saya mengatakan kalimat syahadat di depan Ka'bah. Saat tidak ada orang yang berani untuk mengatakannya, beliau datang ke situ. Dengan mengatakan, hei saksikan penduduk-penduduk Mekah. Hei, keluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Quran surah kedua, ayat 257. Paling kanan sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali, pembimbing bagi orang-orang beriman. Jika dia mau kembali kepada Allah, akan dikeluarkan dari dunia yang gelap, keluar kepada dunia yang terang benderang. Jadi saya ajak antum teman-teman. Antum itu kalau pernah berbuat salah, kita manusia. Saya sering tegaskan kalimat ini. Dulu sahabat Nabi pernah salah, tapi ada peluang untuk kembali. Ayo kita hijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya prosesnya tidak mudah. Kalau agak pekat, hidayahnya sampai, tapi perubahannya agak lambat. Tapi tidak mengapa, antum respon, perubahan terjadi. Teman saya sama Ustadz dulu pernah dakwah di Gang Doli, Surabaya. Waktu belum hilang, sekarang sudah habis. Saat berdakwah itu, Masya Allah. Kalimatnya, kata-katanya, isinya bagus. Sampai umumnya mereka mendapatkan suasana hati yang berubah, sampai ada yang terharu menangis. Setelah itu datang seseorang yang terharu tadi kepada Ustadz dimaksud mengatakan, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya banyak ada perubahan dari ceramah Ustadz. Untuk Ustadz, saya berikan diskon 50%. Oh, Masya Allah. Diskon. Kadang-kadang. Nah ini perubahannya ada. Cuman kalau terlampau banyak keburukan dikerjakan, kadang-kadang butuh proses. Diskon. Tuh. Dah balik ke sini. Tapi artinya jiwa kebaikannya masih ada. Setiap kita itu bisa berubah. Maaf teman-teman yang perempuan pernah terjebak dalam hal-hal yang buruk. Ayo teman-teman. Mau di Perancis, mau di Alexis, mau di mana-mana. Ayo kita ajak. Barangkali itu jalan dari Allah. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan ada itu yang demikian. Tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan seorang muslim. Hanya dengan selembar surat. Ditutup itu semua. Itu tanda dari Allah, sinyal. Saya tunjukkan pada Anda, Allah masih mencintai Anda. Makanya ditutup peluang itu. Tidakkah Anda pernah dengar ada kisah seorang perempuan demikian? Kemudian dia bertobat setelah melihat anjing, kehausan. Kemudian dia berikan air. Setelah dia berikan air dengan penuh ketulusannya, dia melihat anjing itu berubah. Anjing saja yang najis, anjing saja yang hina, mendapatkan air, berubah semangatnya. Kenapa saya yang tidak sehina anjing kemudian tidak berubah jadi lebih baik? Bertobat dia di hadapan Allah, kembali pada kebaikan, memberikan dengan keikhlasan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Anda masih punya kesempatan. Allah sentuh Anda dengan nuansa kebaikan. Kalau sinyal itu tidak ditangkap, maka tidak sulit kemudian kita dan tidak mudah akan menemukan jalan-jalan untuk kembali lagi. Karena itu, mari kita kembalikan teman-teman sekalian, akhlak ukurannya dan keistimewaannya bisa menunjukkan indikasi iman dan juga menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Apa indikasi keberhasilan takwa kita setelah berusaha meningkatkannya? Inilah inti pembahasan materi kita. Jadi sampai di sini kita baru muqaddimah, ya. Kita mulai bahasannya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Masya Allah. 11, 10 ya, silahkan. Sampai jam 11 boleh. Saya jam 9 pulang. Saya mau ke Kota Baru. Saya baru landing dari Palembang tadi pagi ya, langsung ke Soreang. Masya Allah. Dari Soreang langsung ke sini. Nanti besok kita fikih ikhlaf di Kota Baru Parahyangan. Antum mau itikaf di sini nggak apa-apa. Saya pulang jam 9. Baik. Teruskan dulu sebentar. Alhamdulillah malam ini ada kebaikan. Saya tadi di lift bersamaan. Ada yang dari Makassar juga terbang ke sini. Bergabung dengan kita pada hari ini. Coba nanti dicek ya teman-teman panitia. Satu orang tadi bertemu saya di lift. Temukan temannya. Saya ganti tiketnya sampai pulang insya Allah. Bismillah. Kita teruskan. Yang dari Cimahi nggak pakai tiket. Ayo pulang aja ya. Pulang. Pulang aja ya. Baik. Ketua DKM mohon maaf ya. Baik. Teruskan. 1. Apa itu akhlak? Bismillah. Akhlak secara singkat adalah kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah.
Kata Imam Al-Ghazali, kalau latihan ibadah ini jadi baik dan semangatnya meningkat, maka akhlak yang muncul dalam jiwa itu seperti otomatis nantinya. Nanti saya berikan contoh. Baik, saya teruskan dulu. Jadi akhlak, definisi atau pengertiannya adalah kemuliaan atau sikap baik yang lahir dari proses ibadah. Pengertian ini penting saya batasi untuk membedakan akhlak dengan adab. Kalau adab, tolong catat baik-baik ya. Orang yang belajar akan dapat adab. Tapi kalau tidak ibadah, tidak mungkin dapat akhlak. Contoh, maaf, jangankan orang beriman. Yang tidak beriman pun berpeluang punya adab. Di Amerika bisa beradab. Di Jepang bisa beradab. Bahkan mungkin lebih beradab dibandingkan beberapa tempat yang di situ banyak muslimnya. Disiplin bagian dari adab. Kerja keras bagian dari adab. Kejujuran bagian dari adab. Silahkan cek, antum ke Jepang begitu disiplin. Naik kereta datang lebih cepat 20 detik. Harusnya bahagia. Perusahaannya minta maaf. Maaf Pak, kami datang kecepatan katanya, 20 detik. Padahal antum dari Bandung ke Jakarta. Targetnya jam 7. Ternyata jam 7 nyampe kurang 20 detik. Antum bahagia, alhamdulillah, tiba lebih cepat. Jepang tidak, minta maaf. Kok bisa lebih cepat? Harusnya pas. Jujur, jangan ditanya. Maaf, dedikasi jangan dipersoalkan. Disiplin nomor 1. Tapi yang mabuk jangan juga ditanya. Banyak. Pornografi, menyebar. Porno aksi, ada. Dan hebatnya, tingkat bunuh dirinya jangan dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, 1 tahun itu bisa 30.000 orang. 1 hari artinya 100 orang bisa bunuh diri. Perhatikan, adab tidak bisa menampilkan akhlak. Mabuk masih, zina masih ada. Bunuh diri, iya. Bahkan saya pernah kisahkan ini beberapa kali. Kami pernah diajak lewat satu tempat yang di tempat itu, ya setiap hari itu hampir 5 orang ditemukan. 5 nyawa kehilangan di situ. Setiap hari. Ya. Saya pernah dibawa ke Gunma. Kata teman kami, Ustaz, ini masih mendingan. Ada tempat lagi, tapi di luar Jepang. Di tempat itu, wah, Allahu Akbar. Bunuh dirinya nggak teratur. Orang Bandung bilang pabalatak. Betul, ya, pabalatak.com. Jadi, mohon maaf, ingin bunuh diri di mana saja. Ini pengen lakukan, ini pengen lakukan. Sampai Pemdanya, kanselnya, bikin lokalisasi bunuh diri. Betul. Jamnya diatur. Betul. Jam 9 sampai jam 12. Antum datang jam 8 kepagian, datang jam 1 besok lagi. Lokalisasi. Ya. Ini betul, kawan kami sendiri yang cerita. Saya tidak mengarang situasi. Jadi, dia cerita pernah satu ketika begitu akan ada bunuh diri, bertemu dengan seorang muslim di situ. Ya, terus dia bertanya, mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? 10 katanya. Masyuk 10. Baik. Jam 10. Tanya, apa yang terjadi? Kata dia, ini masih belum waktunya. Ikut saya dulu. Takut terlambat. Masya Allah. Luar biasa lah. Baik. Saya akan ganti kalau terlambat kerugiannya. Baik kata orang ini. Perhatikan. Nyawa bisa ditukar tuh dengan materi. Orang kalau sudah demikian, tuh kadang-kadang nggak mikir. 2000 menghilangkan nyawa. Sekian menghilangkan nyawa. Allahu Akbar. Mau ditukar. Diajak kemana? Masjid. Begitu ke masjid, Masya Allah. Itu fitrahnya sampai sekarang. Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami jadikan, tetapkan masjid, Ka'bah dan area sekitarannya. Masjid sebagai pusat ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan, tenang. Ada jaminan di Quran, masjid itu tempat yang menenangkan. Ka'bah puncaknya. Di Anda segelisah apapun di depan Ka'bah, bisa tenang. Lain. Gak percaya silahkan. Masjid itu begitu masuk, auranya lain. Tenang. Salat 2 rakaat. Duduk di bawah naungan AC. Plak, tidur. Saking tenangnya. Orang tadi diajak ke masjid. Jangankan orang beriman. Yang belum punya iman, ikutan kena bagiannya. Diajak di bagian luar dia. Dengar taklim teman-teman. Apa yang terjadi? Ngantuk. Apa ganti yang harus saya berikan? Kata orang tadi, jangan diganti. Saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya ingin bunuh diri karena 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Entah kenapa di tempat ini bisa tidur.
Taib. Maka dijelaskan tentang nilai-nilai Islam, kemuliaan Islam plus dengan tempatnya. Seketika mengucapkan syahadat. Kisahnya viral, kemudian Pemda setempat akhirnya dapat informasi itu, memiliki ide. Sampai kemudian di tempat bunuh diri itu, di sampingnya dibikinkan tempat konsultasi. Orang Muslim tadi yang kemudian punya tempat di situ. Kalau mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Luar biasa. Tenang. Coba lihat. Dari nilai kebaikan, dari senyuman, dari kenyamanan, akhlak, adab, belum tentu melahirkan akhlak. Gelisah, bunuh diri. Akhlak, tidak. Bukan hanya menjadikan orang jujur, tapi kejujuran itu membawa ketenangan. Wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika diberikan itu, ada yang bernilai infak. Infak Quran surah kedua, ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Perhatikan, 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, wal aqramin, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Baik itu zakat, baik itu infak. Bagaimana memberikannya? Dengan akhlak. Tujuannya akhlak. Memberikan akhlak, lahir akhlak. Apa dalilnya? Quran surah kedua, 263. Paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata terbaik itu bagus ketika disampaikan minta maaf dengan kata yang baik dibandingkan memberi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Akhlak. Kata Quran, berikan dengan cara yang baik. Kasih yang terbaik. Bahkan tidak bisa memberi pun, anugerahkan kata-kata yang terbaik. Akhlak. Apa tujuannya? Dengan itu bisa berbagi dalam kebaikan. Tidak loba dengan urusan dunia. Kita menggenggam urusan akhirat. Berbagi yang lain mendapatkan. Akhlak kepada Allah ada. Akhlak pada manusia ada. Quran surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Zakat muaranya akhlak. Apa diantaranya? Akhlak supaya tidak loba dalam urusan dunia dan bisa berbagi dengan orang lain. Puasa, jelas akhlak. Muaranya takwa. Di antara bagian dari takwa, itu akhlak. Quran surah kedua, ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Takwa. Kalian puasa supaya bertakwa. Bagian dari takwa, akhlak. Karena itu ketika dibuka oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan orang puasa, akhlak yang betul. Wa ini pun sya'atah. Hardiknya, ada yang memprovokasi dia, ada yang mencelaknya, katakan pada dirinya, gak usah balas, kamu sedang puasa. Di orang puasa itu merespon keburukan dengan kebaikan, akhlak. Dicela, tidak balas. Dihardik, dia memaafkan, akhlak. Di kalau orang puasa itu makin baik hubungannya dengan manusia. Salah kalau kita puasa, meningkat ibadahnya, tapi buruk hubungan dengan makhluk. Bukankah saat puasa Anda saling berbagi? Akhlak. Bukankah saat puasa Anda saling mengerti? Anda tidak berdusta? Tidak mau bohong. Ditanya bahkan Anda menghentikan kebohongan. Hebat saat puasa. Akhlak. Udah jam 5 ditanya. Kemana kemarin? Ayo. Masya Allah. Mau bohong? Gak mau. Takut batal puasa. Nanti deh saya jawab habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Habis maghrib tuh. Akhlak. Latihan. Wah, dicela habis-habisan. Udah jam 5 sore tuh. 1 jam lagi mau buka. Wah, tidak balas. Kenapa nggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib lupa. Coba Anda bayangkan. Haji, umrah. فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فَلَا تَقْوَى. Bekal terbaik untuk haji dan umrah. Ketika menunjukkan takwa, hanya akhlak. Kata Quran, yang haji, jangan berkata-kata kotor. Hei yang haji, jangan saling berdebat. Hei yang haji, hilang tuh amalannya. Oh, kumpulkan orang. Tidak dilarang mengumpulkan orang. Tidak dilarang. Antum ingin minta doa, boleh. Minta maaf, silahkan. Supaya baik. Tapi hati-hati dengan riak juga. Kumpulkan sekomplek. Pak Ibu sekalian, terima kasih berkumpul di sini. Kami akan berangkat haji. Mohon maafkan kami. Kami banyak salahnya. Doakan. Ini haji pertama kami dalam kehidupan. Barangkali di komplek ini juga kami yang pertama haji. Yang lain belum haji. Pak RW belum haji. Ya Pak RT belum haji. Kami doakan. Kita harus punya cara untuk meningkatkan ibadah dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya, silakan cek. Betapa banyak orang sholat, tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat, tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi Pak. Karena nggak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini hilang.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak? Tidak ada cara lain kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepadaku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW? Karena Nabilah yang disebut oleh Al-Quran, surah ke-68 Al-Qalam, ayat yang keempat, sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya, ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah SAW dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga, Quran surah ke, saya ambil contoh salat dulu. 2 ayat 45 sampai 46. Kemudian kita tunjukkan dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Saya hapus dulu yang bawah. Ini kedatangan saya kedua ke sini ya, dan saya masih menghapus, alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan hidayah pada teman-teman supaya bisa juga berbuat kebaikan. Saya dekatkan sini ya. 1, 2, ketiga ada kesungguhan. Quran surah ketiga ayat 142. Taib. Ini dulu saja. Oh, saya ambil salat, kesungguhan ini saya turunkan lagi. Kesungguhan dalam merencanakan jenis salatnya. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau mau tambah sunnahnya, ambil di Quran saja. Quran surah 17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kesungguhan dalam mengetahui waktunya, menunjukkan iman. Quran surah ke-4 ayat 103. Setelah diketahui waktunya, dijaga dan diamalkan. Bukan cuma informasi saja. Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Ya. Contoh. Kita aplikasikan dulu ya. Bismillah. Oh, baru 8:30. Jam 11 kita masih ada waktu. Ambil contoh ibadah salat dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya masalah, termasuk masalah ketika menulis kemudian dihapus, dan menghapus pada hal yang tidak dimintakan untuk dihapus. Baik. Semoga Allah mengampuni dosa para penghapus. Baik. Ya. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh. Karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah. Sebut Allah. Kan macet. Macet, emang. Betul. Udah bikin status, TSM macet. Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu, wassalah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud, ruku kita bisa minta. Dari persoalan-persoalan kita. Dalilnya Quran surah 48, ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri kita bisa bermohon. Memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang sholat akan mendapati keringanan dalam sholatnya? Ringan itu maksudnya enak sholatnya. Nyaman, tenang, tidak. Kata Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya.
Al-Quran menyandingkan sabar dengan sholat. Sabar dengan sholat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya. Wa innaha. Ha menggunakan mu'annath. Sabar mudzakkar. Mudzakkar. Hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu, kesabar. Tapi ketika wa innaha itu ke sholat. Menyandingkan sabar dengan sholat. Lalu kemudian mengatakan sholat itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum. Sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah. Dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya. Quran surah kedua, ayat 155. Paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ. Dan setiap yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan, bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama. Kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup, akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama. Jangan dikira Ustadz gak punya masalah. Masalah Ustadz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum Ustadz pikirin juga. Ada. Tidak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya tanya antum. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Oh? Saya ulang. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang bilang ingin, katakan ingin. Sudah, nggak usah ada pengajian. Selesai. Sudah. Kenapa antum mengeluh? Jelas ya? Nah, solusinya, masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir. Ya, mulai gelisah. Ya Ustaz sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan. Lapar. Wa naqsi minal amwal. Mau beli tapi uang gak ada. Habis. Mau minjem gak enak. Mau minta juga sulit. Wat thamarat. Ya, maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat. Hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Thamarat di situ jangan diartikan dengan buah. Diterjemahkan, diartikan dengan buah-buahan di terjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah. Tukang boneka gak punya ujian. Tukang jus gak ada ujian. Di situ, itu kata kiasan. Majaz. Pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih, dirawat, tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses, dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang. Hati kerja keras antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Ini. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum, dia di buku nikah. Antum kalah cepat. Sabar. Tuh. Silakan cek. Kesabaran ini terbawa. Lahir, sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir, sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh. Begitu akan memberikan asinya, anaknya menangis. Sabar ya nak. Kecil, sudah disuruh sabar. Cek. Tuh. Mama, kapan ke Bandung lagi? Sabar ya nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar, Pak. Batuk. Baik pun, kadang-kadang kata sabar muncul. Mau nyuri motor, 2 orang. Satu pimpinannya, yang 2 anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh. Bos, susah bos. Sabar, terusin. Sabar. Itu biasa. Tuh, lihat. Ada terus. Jadi, memang kuncinya cuma ini. Dalam yang baik. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Kuncinya ini. Sabar mengatasi masalah. Artinya apa? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Masalah berbanding lurus dengan kesabaran. Saking berat papah ya. Papah mau meninggal. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, salat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Lebih berat. Sabar itu bisa membuat kita masih bisa fokus. Ingat. Tapi salat lebih sulit daripada sabar. Karena kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666. Bahkan salat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan. Bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek.
sabar, masih ingat, fokus, sholat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum sholat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah teman-teman sekalian, beratnya sholat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan sholat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus, tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? Satu. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Latih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra-salat. Sebelum salat, dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sadar, saya salat akan menghadap Allah. Ya. Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak apa-apa. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana. Kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan. Undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu. Undangan tidak lama. Masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali. Nambah, susah. Cek. Silakan cek. Datang. Tapi persiapan Anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari. Mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan. Jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian. Tentram. Undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk Anda. Tidak memberikan kebutuhan untuk Anda. Salah belum tentu termaafkan. Dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan. Ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan Anda. Yang memaafkan kesalahan Anda. Yang mengampuni dosa Anda. Yang memberikan segala kebutuhan Anda. Yang menyembuhkan penyakit Anda. Yang memberikan ketenangan dalam jiwa Anda. Yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah Anda. Kenapa persiapan Anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh salat? Karena semua Nabi dan Rasul sampai ke Nabi Muhammad SAW, salat. Salat. Nabi Isa, salat. Quran, surah ke-19, ayat 31 sampai 33. Paling kanan, silahkan cek di pertengahan. Nabi Ismail bahkan salat sebelumnya. Quran, surah 19, ayat 55. Paling kiri di pertengahan. Nabi Musa, salat. Quran, surah 20, ayat yang ke-14. Nabi, salat. Nabi, salat. Zakaria, salat. Alaihissalam. Quran surah ketiga, ayat ke-38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Salat. Nabi Muhammad salat. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita. Turunnya Quran surah ke-17. Setiap ada panggilan dari masjid, enggak ada panggilan dari masjid yang muncul kecuali adzan. Silahkan. Pengumuman itu bukan panggilan, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa ada warga kita meninggal dunia, informasi.
Tapi panggilan cuma satu. Bahasanya nida. Jumat kemarin panggilannya nida. Quran surah ke-62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas. Dari masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Adzan 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah. Allahu Akbar. Panggilan. Dan hebatnya ketika adzan, kenapa kalimatnya menggunakan kata adzan? Apa artinya adzan? Kalau tidak tahu, katakan. Itu gampang. Baik. Apa artinya adzan? Adzan. Ada yang mengatakan seakar dengan kata udhun. Bukan cuma panggilan. Udhun artinya Mesir adzan. Selesai Mesir adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Tunisia selesai adzan, Maroko adzan. Maroko selesai Aljazair adzan. Nyebrang sedikit ke Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Silahkan cek. Bandung sekitarannya. Ini adzan. Geser sedikit, sana adzan. Geser sedikit, sana adzan. Geser sedikit, sana adzan. 24 jam berputar. Diingatkan kita. Ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Silahkan cek antum. Dari sekian sholat yang pernah antum tunaikan, berapa pakaian terbaik yang pernah antum siapkan? Kita mesti malu teman-teman. Cek besok ya. Cek besok. Maaf ya, ini keyakinan kita dalam Islam. Dan ini istilahnya istilah lembut. Dia jangan marah kalau disebut dengan istilah ini. Misal, musyrik. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Cek besok tuh. Mau musyrik, ada yang pakai jas. Ya, perempuannya pakai kebaya. Anaknya dikepang 2, bawa manisan. Keluar. Hayut dalam penuh kebahagiaan. Kita bersikap adil lah. Kenapa kita tidak berakhlak terhadap Allah? Sementara Anda menuntut kebaikan-kebaikan dari ibadah Anda. Itu poin pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Begitu Anda kemudian menyiapkan pakaian terbaik, sempurnakan wudhu. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Antum ke undangan, mandi dulu kepada. Bahkan ada yang mandi dulu. Kalau ingin khusyuk, rasakan. Mungkin saat itulah kemudian menjadi salat terakhir dalam kehidupan Anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un. Apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah 7 kata Allah, coba rasakan. Barangkali itu salat terakhir antum. Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, salat, taubat. Bukankah saat wudhu kita taubat dulu? Silahkan cek. Antum kalau selesai wudhu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudu antum sambil tobat, tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu, cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu, al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudunya benar, bukan cuma kumur-kumur. Keluarkan kotoran fisik, tidak. Dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi nggak ada orang wudu begitu menyesal. Nyesal, saya pernah cela orang. Saya pernah hujat orang. Saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan Anda bertobat. Makanya orang wudu lisannya pasti baik. Tangannya pasti baik. Silahkan cek. Kakinya pasti baik. Telinganya baik. Wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat? Kita tobat. Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita. Dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita. Dosa kita sudah selesai. Dan sujud dalam keadaan yang sangat indah. Begitu sujud. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indah. Antum ingin meninggal dalam keadaan sujud. Nanti tahajud ya malam insyaAllah. Itu pun kalau meninggal. Betul. Kalau tidak, nggak bisa. Karena kita nggak bisa milih, Pak. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa. Bisa. Pak Ustadz, nggak adil itu. Salah. Bisa, saya duluan setelah antum. Bisa. Semua bisa terjadi. Bisa. Jadi poinnya teman-teman sekalian, coba kita usahakan tuh. Rasakan ini akan akhlak terhadap Allah. Siapkan pakaian terbaik. Rasakan barangkali ini sujud bagian terakhir. Nikmat. Makanya perhatikan sahabat Abu Bakar. Begitu bertakbir saja. Kemudian memahami apa yang diungkapkannya. Dia takbir. Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Mengatakan Allah yang maha besar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Fikirannya menerjemahkan Allah maha besar. Hatinya meresapi ya Rabb. Saya mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Tapi kadang saya merasakan kebesaran dalam diri saya. Sombong dengan orang lain.
angkuh dengan teman, merasa yang paling hebat dalam kalangan, bersikap tidak bijak pada teman-teman, merasa yang paling unggul dari sesamanya. Sementara tiap hari saya mengatakan Allahu Akbar, bergetar tangannya begini. Setelah selesai, sebagian sahabat bertanya, kenapa Anda sampai bergetar begitu? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, membawa secercah keakbaran, kebesaran dalam takbir saya. Mertua Nabi, pejuang bersama Nabi, bergetar. Antum, sahabat, bukan. Mertua Nabi, bukan. Hidup tidak bersama Nabi. Dikuburkan, mau maksa sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan pernah di samping Nabi. Teman-teman, di surga, bahkan belum jelas surga yang mana. Coba cek, sejauh mana kemudian usaha kita untuk khusyuk. Walaupun kadang-kadang mirip dengan Abu Bakar, sholat di luar subuh-subuh. Motor juga. Sudah, ya. Nah, saya mau tutup pelan-pelan, saya mau akhiri. Kalau sudah tahu caranya begini, sholat, siapkan pakaian terbaik, kemudian siapkan bagikan sholat yang terakhir, baru antum keluarkan jenis-jenis sholatnya plus waktunya. Ya, ini lihat. Waktu sholat, bagian dari tanda iman. Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu paling singkatnya. Jadi kalau antum belum hafal waktu sholat, belum tahu, berarti ada iman kita yang harus ditingkatkan kepada Allah. Ayo besok subuh jam berapa? Gak usah lihat ke atas, sini. Asar jam berapa? Isya jam berapa? Alhamdulillah. Iman kita dipertaruhkan di situ. Delay kita. Jadi nanti kalau sudah semakin kita semangat sholat, hafal kemudian waktunya, bersiap-siap menunaikannya, akan lahir kenikmatan itu. Apa di antara kenikmatannya? Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sunnah sudah gelisah. Semua yang sunnah, antum kejar-kejar. Itu kenikmatannya. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apa dampaknya? Lahirlah kemudian akhlak dengan makhluk. Contoh. Maaf. Sholat dibuka dengan kalimat iman. Maka kalau sholatnya sudah bagus, artinya imannya menguat. Kalau iman sudah kuat, akhlaknya juga akan kuat. Karena itu semua perilaku orang beriman, semua tubuhnya dibuka dengan kalimat iman. Contoh, maaf, hubungan dengan Allah sudah bagus dilatih lewat sholat. Maka dia akan memastikan semua tindakannya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hasil latihan dari sholatnya. Sudah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bicara yang tidak disukai oleh Allah. Dia tidak akan menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Sampai dia tidak akan melangkah pada apa yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat sholat dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Waktunya dibuka dengan iman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iman, iman, iman. Ketika jadi akhlak, imannya disebutkan duluan, baru tubuhnya. Mata, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang salat, maka matanya tidak akan dipaksa melihat maksiat. Mustahil. Perempuan begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, matanya pun palingkan dari yang tidak baik. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan ridha mata Anda diarahkan pada yang Allah tidak sukai. Maka Allah bimbing mata Anda melihat yang baik-baik saja. Mulai berpindah. Pak, televisi sudah nggak bagus, Pak. Ganti channel. Bisa berubah. Bisa berubah. Begitu jalan, tadinya semua dilihat, sekarang tidak. Papa, hati-hati, itu nggak boleh dilihat. Oh, iya, mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi berkah mah sekali lihat. Maaf. Masya Allah. Sudah, Pak, cukup, jangan bercanda. Ya, mah, insya Allah. Besok kesini lagi ya. Masya Allah. Nawar. Kurang. Bertahap lagi. Mulut, iman dulu. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu iman. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela. Jangan saling cela. Awas, jangan-jangan yang dicela kata Quran lebih baik daripada yang mencela. Tuh, antum tuh. Lihat baik-baik. Katanya sholatnya rajin. Katanya ikut sunnah, katanya ikut Quran. Lisan antum mencela, iman antum dipertaruhkan di situ. Antum gak ada akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan saling bergibah. Jangan bergibah. Berapa kali menggunakan tangan antum untuk hal yang tidak pantas? Coba lihat. Masuk kantor. Pak, tanda tangan, Pak. Apa ini? Uang kedatangan. Oh, kedatangan. Datang aja pakai uang. Berapa? 5 juta, Pak. Maaf.
tangan tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Tarik. Masya Allah. Pak, 500 juta Pak. Saya istikharah dulu ya. Tuh, Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu kalau jalan, jalannya tawadu. Antum kalau sombong, berarti antum sedang tidak disebut sebagai hamba Allah. Enggak diakui antum. Mau salatnya khusyuk, mau salatnya sambil nangis, begitu jalan sombong. Masya Allah. Quran surah 31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Masya itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Kemarin nggak punya motor, jalan ke masjid biasa aja. Sejak punya motor, putar komplek dulu. Akhi, ayo ke masjid, akhi ke masjid. Oh, Masya Allah. Cuman pengen kelihatan. Begitu akhi, tiang, buruk. Sudah. Haula wala quwwata illa billah. Sudah ya? Cukup dulu ya? Ya, jadi kalau nanti kita bisa ibadahnya bagus, maka ciri utamanya, maka timbullah kebaikan-kebaikan dalam perilaku kita. Apa indikatornya tadi? Tadi yang saya sebutkan di awal. Maka iman menguat, takwa menguat, kebaikan-kebaikan didapatkan. Nah, kita rindu ini teman-teman. Yuk, belajar dari salafus saleh. Salafus saleh itu orang-orang yang hidup dari masa Nabi sampai ke abad 2 Hijrah. Itu disebut dengan salaf. Orangnya baik. Baik disebut dengan soleh. Dia ada 5 kebaikan di Quran. 1 tayyib. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib itu maksudnya baik secara fisik. Makanya kalau cari makan, cari yang dibutuhkan untuk kebaikan fisik. Namanya tayyib. Jelas ya? Kalau antum nanya orang Arab, kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya fisiknya baik. 2 khair, sifatnya yang baik. Salih. Salaf generasi dulu yang salih. Baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang mengikuti itu disebut dengan salafi pakai i di ujungnya. Di salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, tidak harus diklaim satu kelompok tertentu. Semua orang Islam yang berusaha mengikuti jejak orang dulu disebut dengan salafi namanya. Paham? Tayyib. Dari situ saya ingin mengajak, ayo kita sama-sama terapkan akhlak itu dalam kehidupan. Sama satu dengan yang lain menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka saya ingin mengajak melalui taklim malam ini, sebelum sesi terakhir besok saya kemudian ada di Kota Baru Parahyangan, ayo kita rindu dengan akhlak. Kita rindu. Sudah banyak majelis ilmu. Banyak pengetahuan disampaikan. Tapi dari yang banyak ini, akhlak yang masih kurang kita tampilkan dalam kehidupan. Dengan kajian ini saya tidak menginginkan kelompok-kelompok taklim saling mencela satu dengan yang lainnya. Lebih baik antum bersinergi. Kalau kita semua kompak jadi baik, kita akan membantu negara kita jadi lebih baik. Karena dalam Islam diajarkan matanya baik, telinga baik, lisan baik, sampai kaki baik. Kalau semua orang Islam di Indonesia baik sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka demi Allah saya katakan, negara kita pun akan jadi negara yang terbaik. Ayo kita kirim sinyal dari Bandung, mulai malam ini, kita berikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tunjukkan pada dunia, dari bumi pertiwi, dari kota Bandung lautan api, kita akan tunjukkan, dari Bandung akan muncul cahaya-cahaya Islam, dengan akhlak yang mulia insya Allah. Takbir! Teman-teman sekalian, izin mengumumkan beberapa informasi. Pertama, pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, insya Allah kami kumpulkan. Besok saya berikan jeda waktu di kajian fikih ikhtilaf besok untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya nanti ada keseimbangan antara apa yang ditangkap dengan apa yang diamalkan. Baik ya? Dan tersambung lewat Akhir TV, kalau tidak sempat nanti ke Kota Baru Parahyangan. 2, ini cukup istimewa. Dan jarang ada kegiatannya, tapi kami coba insya Allah inisiasi dengan teman-teman yang ada. Tanggal 17 Desember, kita akan hadirkan momentum besar dari Indonesia, disiarkan untuk seluruh dunia insya Allah, melalui media teman-teman khususnya Akhir TV, yang kami berikan nama dengan Hari Al-Quran, Yaumul Quran. Di situ kita akan mencoba menggali isi Al-Quran, kemudian menerapkan dalam praktek kehidupan, yang aplikasi nanti kita akan buka kelas-kelas kehidupan. Ada kelas pebisnis, kelas pengusaha, kelas dokter, kelas macam-macam. Nanti kita akan buka kelas itu, turunkan semua ayat-ayatnya jadi pedoman kehidupan. Dan kita akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Di situ akan diajarkan nanti cara membaca Quran, memahami Quran, dan cara menghafal Quran dalam 30 hari. Insya Allah kalau tidak ada halangan, ada tukang beca yang ahli Al-Quran. Ada yang tidak bisa melihat, ahli Al-Quran. Ada anak-anak kecil ahli Quran, kita akan tunjukkan. Ada juga para imam ahli Quran. Dan Alhamdulillah ada konfirmasi juga, ada beberapa duta besar pun akan terhubung dengan kita, bergabung untuk memberikan semangat menjadi ahli Al-Quran.
Anda yang bisa hadir, mari kita bergabung. Kami sedang siapkan mushaf Al-Quran untuk membimbing kita jadi ahli Quran. Insya Allah sedang dalam proses. Saya pulang dari Bandung langsung Allah dan Rasulnya. Silahkan belajar pada siapapun yang lebih baik dan tinggalkan dari segala hal yang buruk. Maaf jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang dari Makassar nanti bisa menghubungi panitia.